Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri kabinet merah putih menjamu sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS Asian di Istana Negara. Ya, dari sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang hadir, Presiden Exxon Mobil Indonesia, Carol Gal, hingga Gary Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia ikut dalam pertemuan tersebut. Di hadapan para pengusaha asal negeri Paman Sam, Prabowo mengaku sangat puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Prabowo menegaskan pemerintahannya saat ini sedang mengerjakan program kerja yang telah ditetapkan dan beberapa program kerja yang telah direalisasikan. Seperti diketahui saat lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto mengajak para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar asal Amerika Serikat untuk terus berinvestasi dan turut serta dalam membangun Indonesia. First of all, I would like to welcome you, all of you, to Indonesia. But most of you who are domiciled here, I think, thank you for attending this morning meeting. I think by now, most of my programs have already been explained in public. I also have met Ambassador Voicius in Washington, D.C., meeting also many members of the U.S.-ASEAN Business Council. As you know, my administration has already been active, been in office 44 days. Today is our 44th day, and of these 44 days, 16 days I was traveling. But I would like to say that I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I am very grateful to my team. Sebanyak 50 pengusaha Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra mewujudkan program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Presiden and CEO Dewan Bisnis Amerika Serikat Asian, Ted Oyus, saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara. Menurut Osius, para pengusaha sudah mendengar paparan dari Presiden Prabowo terkait 17 misi yang akan menjadi prioritas Indonesia. Adapun sebagai upaya nyata untuk tahap awal, pihaknya sudah mengeluarkan laporan tinjauan sektoral yang berjudul Menavigasi Peluang Memelihara Kebijakan Ekonomi yang Dinamis di Indonesia. As the speaker earlier said, we're here committed to be a resource and partner with you to realize the Asta Cita vision and to support your priority programs and the early programs that you have laid out when you've laid out the 17 missions that Indonesia is going to undertake. And as a first tangible endeavor, we wanted to present to you and all ministers and heads of agencies whom we meet this week a sector overview report entitled Navigating Opportunities, Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia. We did this with UI, LPAM, the Faculty of Economy and Business,
and each chapter presents analysis, best practices, recommendations in various sectors such as food and agriculture, information technology, digital economy, health and life sciences, energy and mineral resources. These are our ideas about how we can support your goals, your Asta Cita vision. Kepemimpinan Presiden Prabowo diakui menambah daya tarik bagi investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebut para pengusaha Amerika memiliki kepercayaan yang tinggi pada masa depan Indonesia di tangan pemerintahan baru. Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjamu puluhan pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS-ASEAN, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo menambah daya tarik bagi investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor. Menurut Rosan, para pengusaha Amerika memiliki kepercayaan yang tinggi pada masa depan Indonesia di tangan pemerintahan baru. Dengan adanya pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, para pengusaha asal Amerika Serikat ini semakin yakin untuk menambahkan investasi mereka. Menyatakan akan berinvestasi lebih di Indonesia karena mereka mempunyai keyakinan dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan iklim investasi Indonesia, terus mengembangkan ease of doing business di Indonesia, dan juga di saat bersamaan juga Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Amerika pada kuartal 3 tahun 2024 mencapai 0,8 miliar US dollar atau setara 12,42 triliun rupiah. Nilai investasi ini masuk dalam 5 negara terbesar yang menanamkan investasinya di Indonesia. Pemirsa, penceramah Gus Miftah yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan publik usai ceramahnya viral di media sosial. Gus Miftah bergolok penjual es teh yang membuat warganet geram. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didol kok. Inilah potongan viral pernyataan Gus Miftah dalam ceramahnya yang membuat warganet geram. Peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah mengisi acara sholawat di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gus Yusuf yang ikut berada di lokasi memberikan klarifikasi. Menurutnya Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Ia menilai pernyataan Gus Miftah hanya guyonan sembari memaklumi gaya komunikasi Gus Miftah yang cenderung ceplas-ceplos. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didol kok. Pemirsa, Gus Miftah diduga mencibir penjual es teh saat ceramah. Pernyataan Gus Miftah dinilai hanya guyonan. Sementara itu, pemirsa, usai viral dan dihujat karena dinilai mencibir penjual es teh, Gus Miftah langsung memborong makanan pedagang keliling. Ia juga meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas kepada penjual es teh. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Gus Miftah mengaku sudah mendapat teguran dari Seskap Teddy Indra Wijaya. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya.